teman untuk konfigurasi ternyata belum berhasil, ya. Ternyata belum berhasil konfigurasinya. Nanti kalau sudah berhasil saya infokan. Nah, jadi solusinya gini. Saya untuk sementara ini akan saya menjelaskan Mikotik ya dengan hardware yang ada di lab. Nah nanti lab ini kan sudah saya mau nanya, ada yang berhasil dibuka nih kan GNS siswa, tapi sudah ada prosedur yang terbaru yang dikeluarkan oleh Dimaja jurusan dan kepala laboratorium gitu ya. Nah nanti coba tanya-tanya ke kalapnya atau laboranya ya. Tahu kan kalapnya siapa? Kepala labnya? Tahu ya? Ada yang nggak tahu? Ada yang gede-gedek? Ada yang mantuk-mantuk? Ada yang tahu? Tidak? Nggak tahu. Maka kemarin di awal sudah kenalan. Teman-teman diajak nggak sama Bapak Arif jurusan dan kepala laboratorium gitu ya. Nah nanti coba tanya-tanya ke kalapnya atau laboranya ya. Tahu kan kalapnya siapa? Kepala labnya? Tahu ya? Ada yang nggak tahu? Ada yang gede-gedek? Ada yang mantuk-mantuk? Diampun sama tidak? Nggak tahu. Maka kemarin di awal sudah kenalan kepala lab itu Bapak Arif Supriyanto ya. Nanti silakan hubungi seperti apa untuk melakukan Arif Supriyanto praktek ya. Jadi alatnya kalau dibawa pulang kayaknya nggak bisa ya. Jadi silakan praktek di lab. Ada nggak jaringan komputer ya? Enggak semuanya bergerombol yang pasti nggak ada ya. Saya yakin pasti nanti akan dijadwal, nggak mungkin akan bergerombol ya. Kepala lab itu protokol kesehatan ya. Nanti ada silakan hubungi SOP yang sudah dibuat oleh nanti akan praktek aturan. Jadi alatnya kalau dibawa pulang kayaknya nggak bisa ya. Jadi silakan, karena COVID ini belum berakhir, masih tetap berdampingan dengan kita lab kesehatan juga ya, yang tidak enggak semuanya bergerombol ya, pasti dijadwal ya, sangat penting jangan. Saya yakin pasti nanti akan dijadwal, nggak mungkin akan. Jadi itu ya, yang pertama ya, protokol sebelum UTS nanti ada SOP yang sudah ditanyakan masih bingung, silahkan nanti ke saya mengenai subnetting itu pasti semua ya. Kita tetap karena COVID ini belum berakhir, masih berdampingan dengan kita, akan digunakan juga masih menggunakan IPv4 gitu ya. Nah, kalau tidak di perusahaan yang pasti subnetting itu pasti ya. Yang pertama ya, kemarin sebelum UTS siapa dosennya? Nanti jika teman-teman ada yang tanyakan masih bingung, silahkan konsultasi ke saya ya. Mengenai subnetting itu pasti akan akan Bapak Hafiz kalau nggak salah Pak. masuk terus pasti akan digunakan subnetting kalau masih menggunakan IPv4 gitu ya. Tidak di perusahaan yang pasti Kadang-kadang sih Pak. itu pasti dapat ya. Kemarin sebelum UTS siapa dosennya? Paham sebelum UTS nanti bisa tanya ke saya ya. Boleh silahkan pada saat materi saya ya, nanti silahkan, atau di luar materi silahkan tanya ya. Oke, saat ini ya saya akan coba menjelaskan ya untuk konfigurasi Mikotik dari dasar ya, dari dasar. Sebelum UTS siapa dosennya? Ini ya, ini juga saya live-kan di channel saya di Tomo Ile. Nanti teman-teman kalau kurang paham bisa cek lagi. Bapak Hafiz kalau nggak salah Pak. Masuk live streaming atau video di YouTube saya gitu ya. Oke, saya akan saya scan dulu ya. Saya
Tampak kelihatan? Kelihatan ya? Sudah kelihatan ya? Aduh, sayang sekali. Apa namanya? Komputer saya mati mendadak. Oke. Kayak apa sih nyetopnya nih? Oke, saya coba saya scan di komputer saya satunya aja lagi deh. Komputer saya satunya mati mendadak. Nah ya. Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan teman-teman? Oke, kelihatan ya. Oke. Saya di sini saya sudah di komputer saya sudah habis internet gitu ya. Nah, pada saat kondisi internet saya mempunyai gateway yaitu dengan security ya hotspotnya dipasang dengan internet. Saya akan mengkonfigur Mycotic nih ya di sini gitu ya. Tapi saya download dulu Winbox-nya karena di komputer ini belum ada Winbox-nya gitu ya. Nah, di hardware ya nanti download Winbox-nya yang sesuai dengan Winbox-nya masing-masing gitu ya. Ada berbagai jenis Winbox sih sebenarnya gitu ya. Nah. Ini saya download. Wah, kelihatan saya nonton apa aja. Nah, sini ya. Di sini saya lalu ya. Nah, ini bukti bahwa koneksi internet di komputer saya dia menggunakan Mycotic gitu ya. Pertama. Oke. Nah, kemudian ini passwordnya apa ya? Aduh, saya lupa. Oke, berhasil. Oke. Ternyata masih ingat. Oke. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, ini tampilan awal jika teman-teman berhasil ke Winbox ya. Apa yang perlu pertama lakukan? Yang pertama, nah ini kan namanya masih Mycotic. Kita kasih dulu penamaan di Mycotic supaya apa? Nanti jika di perusahaan itu lebih dari satu Mycotic, ya nanti teman-teman nggak bingung Mycotic mana yang akan segera di apa yang pada saat ini dikonfigurasi gitu ya. Nah, di sini kelihatan teman-teman yang teman-teman lakukan adalah itu ada di sistem. Benar nggak di sistem ya? Identity. Nah, ini ada ya identity. Nah di sini masih namanya default ya. Nah, emang belum saya konfigurasi sepenuhnya di Mycotic yang di komputer saya ini gitu ya. Nah, di sini bisa saya kasih nama router ruang dosen ya. Saya apply. Oke, di sini akan berubah gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah melakukan identifikasi yang di itu sudah berarti katakan saya lagi sedang konfigurasi di ruang dosen gitu ya.
Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ngapain gitu ya. Nah, selanjutnya ngapain? Nah, selanjutnya yaitu teman-teman cek interface-nya. Nah, ini ya. Macam versi Mikotik banyak ya. Ini yang dipakai rute board 951 ya. Nah, yang untuk Ethernet 1 sampai Ethernet 5 maksudnya port lubangnya itu ya. Loban LAN-nya, loban layanan network-nya. Nah, di situ ada 5 ditambah 1 WAN. Wireless-nya ada. Karena tipe 951 dia udah include wireless gitu ya. Nah, untuk ETA1 itu saya fungsikan untuk koneksi di LAN-nya. Jadi komputer saya itu terkoneksi di ETA1 yang mana ETA1 ini saya hubungkan ke jaringan switch gitu ya. Nah, saya coba gambarkan bisa nggak ya? Saya pakai pen ya. Coba. Mudah-mudahan bagus gambarnya. Nah, kalau saya gambarkan ya, di sini ada sebuah mana ya? Nah, di sini ini internet ya, ini internet, gitu ya. Nah, kemudian di sini adalah Mikotik gitu. Mikotik ini sih terhubung dengan internet. Internet ini di sini ya pasti ada modem ya. Ada modem, entah itu dengan IndiHome, entah itu dengan provider lainnya gitu ya. Jadi is okay gitu ya. Nah ya. Oke, ya. Di sini ada internet yang mana ada modem terkoneksi dengan Mikotik ya. Nah, di sini yang port 1 tadi ya, port 1 itu terhubung dengan switch gitu ya. Switch ya. Nah, switch ini baru disebar ke akses point ya. Nah, akses point ini yang terhubung ke komputer saya gitu ya. Nah, komputer saya di sini. Nah, saya koneksi ke internet mengenai access point. Jadi konfigurasinya seperti ini. Topologinya ya. Teman-teman untuk topologinya paham? Paham ya? Walaupun catatan saya tidak bagus gitu ya. Gimana? Paham ya teman-teman ya? Gimana? Paham topologinya? Sebelum saya lanjutkan. Paham? Paham enggak? Ayo teman-teman. Enggak paham. Ngomong aja nggak apa-apa ya. Nggak paham. Nggak pahamnya di mana ya? Nah, ini kan Mikotik yang ada di ruang dosen ya, yang ada di ruang dosen. Waalaikumsalam. Selamat salam sejahtera untuk kita semua. Ada yang kebuka tuh. Oke, mati ya tadi ya. Oke. Sini nggak pahamnya di mana teman-temannya ya. Ini ada sebuah internet ya, perhatikan di sini ada sebuah internet yang mana saya coba gambarkan yang agak bagus ya. Nih, file.
Oke, di sini misal ya, di sini ada ini anggap ini internet gitu ya. Nah, internet ya, ini internet. Yang mana di internet itu biasanya kan ada modem gitu ya. Ini modem ya. Enggak ada isinya ya. Oke. Nah, di sini ada modem ya. Nah, yang modem itu terhubung dengan mikrotik gitu ya. Nah, mikrotik di sini mikrotik. Nah, mikrotik yang di ruang dosen punya itu 5 port ya. Dia punya 5 port. Ya. Nah, di sini yang dipakai adalah port 1 ya, port 1 dengan port 5 ya. Port 1 sama port 5. Oke, gitu ya. Nah, untuk yang mikrotik ya, yang untuk internet yang di sini ada switch ya, switch gitu ya. Nah, di sini switch ya. Nah, di sini waduh. Oke. Ini mana nih? Nah, port 1 itu terhubung ke switch gitu ya. Nah, di switch ini terhubung di switch ini terhubung dengan access point ya. Misalkan access point gini aja ya gambarnya ya. Nah, ini access point. Nah, access point ini ya itu terhubung ke komputer saya ya, atau handphone atau apa bebas ya. Di sini terhubung gitu ya. Nah, nggak bisa diputar, anggap gitu ya. Nah, kita perbaiki dulu sampai teman-teman yang disiapkan ini kita normalkan jadi normal kedua. Coba klik F6. Nah, coba kalian perhatikan teman-teman, ini belum memenuhi tabel, belum memenuhi normal kedua. Normal kedua di sini ya, anggap ya. Nah, ini komputer saya gitu ya. Nah, ini komputer saya, ini access point, ini switch. Nah, mikrotik ini gitu ya. Ini terkoneksi ke modem di port 5 gitu. Ya. Jadi ini sebuah internet yang ada modem yang mana terkoneksi ke mikrotik ya. Mikrotik ini ada port 1 ya. Port 1 koneksi ke yang LAN switch. Nah, switch ini ya membagi ke access point gitu ya. Atau switch nanti membagi ke PC pakai kabelan gitu ya. Nah, di sini nanti komputer saya terkoneksi di sini gitu ya. Nah, nantinya ya, saya akan mengkonfigurasi bagaimana klien ini bisa terkoneksi internet. Intinya di situ untuk hari ini ya. Oke, jelas ya teman-teman? Paham? Paham ya? Paham ya? Kalau paham kita lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Gimana? Gimana? Lanjut. Paham ya? Paham ya sudah topologinya ya? Nah, topologinya seperti itu ya. Nah, topologinya. Oke. Kalau sudah, ini saya close ya. Nah, di sini, nah tadi ethernet 1 saya kasih nama lokal gitu ya. Kemudian ethernet 4 saya kasih nama inet yang mana dia terhubung ke
internet. Untuk apa Pak ini? Nah, ini adalah untuk membantu kita sebagai seorang administrator apa namanya untuk udah makan. Oke. Nah, di sini ya kita sebagai administrator untuk mengetahui Ethernet apa aja yang aktif, Ethernet apa aja yang disable. Sebenarnya sebaiknya yang tidak aktif ya portnya ini di disable gitu ya. Yang aktif-aktif aja yang di enablekan ya gitu ya. Jadi yang port 1 atau Ethernet 1 itu yang terhubung ke LAN switch saya, yang port 4 itu yang terhubung ke internet. Nah, Pak gimana Pak kalau misalkan port satunya ke internet, port 4-nya ada LAN? Bebas sih menurut saya, tergantung sebagai administrator ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kalau sudah interface kita sudah mengetahui, kita config IP address-nya ya. Nah, IP address-nya adalah ini. Nah, ya. Nah, untuk IP lokal itu saya kasih IP address 14.1/24 ya. Yang mana /24 ini subnetnya berarti dia hanya maksimum 254 ya, 254. Karena 255-nya itu adalah broadcast gitu ya. Nah, jadi 254 nih hostnya nih gitu ya. Nah, yang 14.1-nya untuk gateway. Gateway siapa? Mikrotik tadi. Ini nanti IP-nya Mikrotik nih 1451 gitu ya di port 1. Nah, untuk yang internet, nah saya gunakan 1.14 ya, tergantung modem internetnya koneksi kemana. Silahkan konfigurasi. Pak boleh Pak, bisa nggak Pak pakai DHCP? Bisa ya, tapi saya menyarankan statik ya. Kalau DHCP nanti akan kesusahan konfigurasi di sebenarnya lebih mudah sih, dinamik gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini konfigurasinya ya apa namanya di IP address ya. Kemudian WLAN-nya gimana Pak? Mau diaktifkan? Kalau di sini saya matikan ya, karena ada access point yang sudah eksternal ya. Kalau teman-teman nggak ada access point, gunakan access point di Mikrotik, silahkan bebas gitu ya. Nah, kalau sudah konfigurasi IP, nah teman-teman setting di sini. Nah, ya, routing. Nah, sudah setting IP address, setting routing di sini ya. Nah, di sini. Nah, ini sudah saya tambahkan. Nah, teman-teman sebenarnya tinggal nambah di sini ya. Destination address-nya 0000/0 itu fungsinya adalah dia menuju ke semua address. Nah, berarti ke internet kan. Nah, gateway-nya kemana? Gateway-nya adalah IP modem. Nah, di sini ya. IP modemnya 192.168.171. Tinggal oke gitu ya, klik oke. Kemudian di sini akan tampil seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah gitu ya. Nah, kalau sudah sebenarnya teman-teman itu tinggal ping. Nah, tapi pingnya itu ping IP, belum bisa ping domain ya. Nah, ini sudah, kalau ini sudah saya konfigur DNS-nya. Nah, sebaiknya kita konfigur ya DNS-nya di sini ya. Nah, di sini. Pak, servernya apa aja, Pak? Teman-teman masukkan angka ini aja bisa. Gitu ya. Teman-teman masukkan angka 888, 8844 bisa. Nah, ini adalah DNS servernya punyanya Telkom. Ya, ini saya masukkan DNS yang punya Telkom. Gitu ya. Nah, kalau sudah, itu kan, nah baru teman-teman bisa nantinya menggunakan ping google.com. Nah, terakhir kan ping politala.ac.id. Nah, gitu. Terakhir kan? Nah, itu sudah koneksi internet. Sudah. Si mikrotiknya sudah koneksi internet, gitu maksudnya ya. Nah, supaya si klien tadi Ethernet 1 bisa koneksi internet, nah, jadi tambahannya adalah teman-teman tinggal di IP firewall. Nah, di sini ini udah banyak yang ditambahkan ya. Nah, di sini tambahkan mana ya?
Nat, oke. Nah, di sini. ini kalau sudah buat hotspot nanti akan otomatis ya, jadi jangan bingung ininya ya. Nanti kalau membuat hotspot nanti akan otomatis seperti ini tampilannya. Nah, sebelum ada ini ya, teman-teman nanti bisa nambahkan gini ya. Plus nambahkan ya. Nah, di sini tambahkan di sini chain ya, di sini stnat. Nah, di sini. Nah, chain stnat gitu ya. Mana tadi? Plus. Nah, sini sebagai stnat. Kemudian di sini out interface-nya ya. Keluarnya kemana ya? Ke internet ya. Kemudian action-nya itu adalah masquerade. Nah, dihaluskan gitu ya. Jadi dari LAN 1 tadi itu kalau mau koneksi internet ya harus melalui port 4 tadi. Nah, jadi gitu logikanya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini ya Ethernet out interface-nya kemana? Ke Ethernet 4 atau ke inet, action-nya apa? Masquerade gitu. Nah, baru si kliennya bisa koneksi internet walaupun belum kita konfigurasi hotspot. Walaupun belum kita melakukan koneksi DNS DHCP server. Nah, itu bisa ya. Nah, tapi kalau kita ingin penambahan konfigurasi supaya lebih terkontrol, kita gunakan hotspot ya. Di sini adalah IP hotspot. Nah, di sini sudah dibuat gitu ya. Sudah dibuat yang sudah saya buat gitu ya. Awalnya kosong ya, awalnya kosong, teman-teman tinggal klik hotspot setup ya. Hotspot interface-nya yang mana? Nah, yang lokal kan? Nah, gunakan klik yang lokal. Hardware-nya yang lokal ETH 1. Kalau ke ETH 4 ya berarti nggak mungkin ke internet kan, nggak masuk akal gitu ya. Kalau teman-teman ada WLAN ya, hardware WLAN gitu ya. Nah, di sini saya ETH 1 ya, kita klik next. Kalau teman-teman sudah mengkonfigurasi IP tadi dan semuanya, dia otomatis ininya. Gitu ya, 14.1 dia masuk network. Nah, next ini ada 10-nya, kalau itu dia sudah dikonfigurasi dia otomatis gitu ya. Nah, kemudian ini none aja ya, ini kosong-kosongan aja. Nah, ini DNS server, ini DNS server yang diambil dari IP DNS ini, otomatis dia. Nah, gitu ya. Dia otomatis akan diambil, jadi nggak usah bingung ya. Nah, kemudian next. Nah, ini baru sebutkan nama domain hotspotnya. Misal kalau di sini adalah misalkan hotspot domain.ac.id. Domainnya bebas ya, bebas ya. Ini tidak pengaruh ke domain luar, jadi bebasnya hanya di lokal saja ya, nggak ngepek ya. Nah, gitu ya. Aduh, hilang nggak ya? Saya takutnya hilang. Nah, ini hasilnya ya. Nih, hotspot.domain.ac.id ya. Nah, ini yang sudah saya buat ya. Nah, ini akan saya hapus saja. Oke. Nanti akan bermasalah di hotspot komputer saya. Oke. Nah, di sini udah itu tadi udah kebuat gitu ya. Nah, kalau sudah kebuat, teman-teman tinggal di sini ya, konfigurasi user. Nah, ini ada beberapa user yang sudah dimasukkan gitu ya. Nah, untuk membatasi besaran bandwidth di sini. Nah, ya silahkan coba di sini ya. Nah, kemudian yang sudah aktif, nah ini teman-teman dosen yang aktif gitu ya, yang aktif melalui
hotspot di ruang dosen. Nah, ini adanya pakai ini tamu satu. Nah, ini, ya. Nah, ini gitu ya. Nah, di sini apa namanya sudah apa termonitor semua. Gitu. Jadi kliennya akan apa namanya terlihat semua siapa yang login, siapa yang tidak login. Oke, mungkin itu ya konfigurasi dasar dari Mikrotik sampai ke konfigurasi hotspot di Mikrotik selesai. Nah, nanti untuk teman-teman bisa praktekkan di lab ya. Coba bertanya ke Bapak Ayub Supriyanto seperti apa prosedur dan ketentuan yang wajib dipatuhi selama COVID-19. Mungkin itu ada yang tanyakan? Ya, ini sudah selesai. Ini teman-teman kelompok 3 ini termasuk cerdas ngasih contoh. Oke. Ada yang tanyakan teman-teman? Paham ya? Gampang kan? Itu baru satu mikrotik. Nah, nanti kan materi sekarang kan sudah itu udah plus static routing. Nah, nanti apa static routing, apa dynamic routing? Insya Allah kita lanjut di minggu depan, gitu ya. Kita lanjut insya Allah di minggu depan static routing, dynamic routing. Nah, di materinya itu ada app dan lab kan. Nah, insya Allah minggu depan nanti akan saya coba praktekkan di sini ya, menggunakan alat, gitu ya. Nanti akan saya videokan pakai HP, gitu ya. Nah, tapi konfigurasinya tetap nanti topologinya akan saya lihatkan. Saya bawakan apa namanya? Saya akan bawakan mikrotiknya ya, kita konfigurasi dua mikrotik saja, gitu ya. Nah, dua mikrotik aja udah bisa kita melakukan dinamik static routing dan dinamis routing, gitu ya. Dinamis routingnya apa? Sama OSPF ya, sesuai dengan RPS. Oke, habis ini ada yang tanyakan teman-teman? Gampang kan? Cepet ya? Kalau ada alatnya cepat sebenarnya, gitu ya. Yang bikin pakai GNS 3 itu lama, ya. Saya juga baru pakai GNS 3, ya. Nah, kalau menggunakan Cisco nanti teman-teman akan dipelajari di jaringan komputer 2, ya. Dari konfigurasi awal sampai ya menengah lah konfigurasinya, gitu. Nah, kalau Cisco kita menggunakan paket tracer yang sudah disediakan oleh Cisco-nya ya, perusahaan Cisco-nya. Jadi lebih mudah. Ya kalau mikrotiknya simulasinya agak sulit gitu ya. Memang harus ke hardware. Gitu. Habis ini teman-teman ada yang tanyakan? Jelas? Jelas? Jadi teman-teman yang pertemuan berapa tuh sampai hotspot berarti bisa dikerjakan gitu ya tugasnya, ya kan, bisa dikerjakan tugasnya gitu. Oke, jangan lupa absen ya, silakan absen di Google Classroom atau di sini nanti koordinator mata kuliah yang merekap ya, jadi tiap pertemuan direkap semuanya, nantinya kasih ke saya ya, rekapannya full gitu. Mbak Nimas ya koordinatornya ya kalau nggak salah. Oke, ada yang tanyakan? Jelas, paham, gampang kan ya? Gampang ya? Gampang ya ternyata ya, mikrotik ya. Nah, gampang Pak, kecil Pak, kecil. Kecil sekali ya. Kalau teman-teman TKJ biasanya sudah menggunakan itu ya rasanya ya. Iya pakai mikrotik ya TKJ ya. Nah, Debian hanya sudah juga gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Kalau nggak ada ya saya anggap jelas gitu, paham gitu ya. Bapak, Ya, belum semalam mencoba konfigurasi itu loh Pak, tapi DNS-nya kada mau Pak. DNS-nya bermasalah.
kayak ada terdeteksi kayak gitu, Pak. Kamu konfigurasinya pakai apa? Kemarin pakai VMware, terus pakai ISO Microtik. Oh, pakai VMware. Nah, Nah, sekarang pertanyaannya, VMware-nya itu apa yang kamu konfigurasi itu pakai Winbox lah. ya, iya Pak. Hasil masuk ya. Oke, bagus. Oh, nanti saya coba pakai Winbox ya. Minggu depan saya coba pakai Winbox ya. Minggu depan saya coba pakai Winbox. Kalau misalkan berhasil, nanti kita live pakai Winbox gitu ya, konfigurasinya. Nah, untuk konfigurasi dengan Winbox atau VMware itu apa ya? Ada beberapa tahapan yang memang teman-teman wajib ketahui konfigurasi supaya VirtualBox atau VMware-nya bisa keluar ke internet. Intinya itu. Nah, ya. Intinya itu. Nah, sekarang pertanyaan saya ke Mbak Atta, itu ping 888 berhasil nggak? Yang pas awal ulun nyoba, itu berhasil Pak. Dan Nah, itu kan ada bermasalah di apa kemarin tuh. Jadi ulun ulang lagi, ada mau jadinya. nah, gitu. Ya, berarti harusnya DNS-nya berhasil, ya, harusnya. Ya, Karena paling gampang sekali dengan menggunakan Winbox, gitu ya. Nah, teman-teman ada yang menggunakan Winbox atau VMware yang lainnya berhasil? Ada yang berhasil? Nggak ada ya. Nah, ya nanti kita coba ya. Nah, nanti kita coba menggunakan VMware atau VirtualBox ya. Tadi saya mencoba pakai GNS3 masih gagal, gitu ya. Nah, nanti kita coba pakai VMware dan VirtualBox seperti apa. Gitu. Yang pasti kalau pakai VMware kayaknya adapternya banyak tuh. Ya, kita banyakkan nanti gitu di situ. Oke, ada yang tanyakan? Tidak ada, jelas? Yang pasti kalau pakai VMware atau VirtualBox, hardware-nya lebih besar sih intinya. Gitu. Lebih besar space harddisknya. Ya, space harddisknya, space RAM-nya lebih besar. Ya gitu ya Mbak Adna ya. Ya mungkin ada konfigurasi yang belum Mbak selesaikan tuh di VirtualBox-nya atau VMware-nya. kemarin sudah semua sih Pak, tapi ada bermasalah gitu Pak. Mungkin Tak apa-apa. adalah Iya, bermasalah itu awal keberhasilannya. Coba lagi, Mbak ya. nih, nih. Good. Nah, yang lainnya ada yang nyoba pakai VirtualBox lagi atau VMware? Apa yang sudah berhasil dengan VirtualBox? Saya bebas toolsnya, nggak masalah ya. Asalkan jangan Cisco pakai tracer, karena kita ini untuk semester ini kita menggunakan Mikotic. Ya, Mikotic dengan apapun silahkan. Ya, jelas ya semuanya ya. Nah itu tadi yang sudah saya coba praktekkan ya, konfigurasi dasar Mikotic sampai dengan hotspot gitu ya. Nah, membuat hotspot di Mikotic ya. Kalau teman-teman berhasil membuat itu, berarti teman-teman sebenarnya udah bisa jualan internet pakai Mikotic gitu ya, dengan konfigurasi standar tadi gitu ya. Jualan di rumahnya, oh komplek atau rumah saya ini butuh koneksi ini. Nah, saya ada koneksi, saya bagi saya jual sejamnya 3.000 misal. Bisa nggak Pak? Bisa. Gitu, ya. Nah, gitu. Atau per bulan 50.000. Nah, gitu. Ya lumayan kan ya. Oke, nggak ada ditanyakan, jelas ya semuanya ya. Jelas ya? Nggak ada? Jelas? Nah, kalau sudah jelas teman-teman ya, intinya kalau sama saya jangan malu bertanya ya. Kalau malu bertanya sesat jalan ya. Kalau banyak nanya biasanya bingung kan gitu ya. Nah itu yang pernah saya alami gitu ya. Nah, malu bertanya sesat di jalan tuh ya. Nah, kalau kita banyak nanya di jalan bingung kita. Nah, si A
bilangnya ini tempatnya, si B pindah jalurnya ya. Bingung kan jadinya. Itu yang pernah saya alami gitu ya. Nah, jadi nggak apa-apa, saya banyak tanya, nanti akan paham teman-teman. Oke? Ada yang tanyakan? Jelas? Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, monggo silahkan dikerjakan tugasnya. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan ya. Saya akhiri di sini. Ya, salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.